Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wal muradu as-ghairu, gitu ya. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, ghafarallahu lahu, niscaya mengampunkan Allah kepadanya ma taqaddama min danbihi, apa yang terdahulu dari dosanya. Orang baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim, baca saja gitu ya, baca, nggak dijelaskan dalam keadaan apa, baca aja bismillahirrahmanirrahim, maka Allah ampunin bagi orang tersebut dari dosa-dosa yang terdahulu, ya. Wal muradu, dan yang dimaksud di sini, maksudnya dosanya itu as-saghairu, yakni dosa yang kecil-kecil. Dosa yang kecil-kecil itu Allah ampunin sekaliannya dari karena seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keutamaannya, ya. Kalau pangkat hadisnya, derajat hadisnya, ya kita nggak bahas itu dah. Artinya ada keutamaan ya dalam bismillahirrahmanirrahim, itu baca saja maka diampunin dosa oleh Allah Ta'ala. Itu yakinin saja hadis, gitu ya. Jangan-jangan doib lagi. Emang apa kalau doib? Boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Apalagi yang dibaca bismillahirrahmanirrahim, baca saja begitu. Harapannya memang mudah-mudahan nanti Allah ampunin dosa-dosa kita, ya, yang kecil-kecil yang ampunin Allah Ta'ala. Kalau yang dosa-dosa gede, yang mesti taubat sama Allah, ya, mesti taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum ay minal majlisi ay majlisin kana faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa innan nasa idza ghtabukum yamna'uhumul malaku an dzalika. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum, apabila kamu itu bangkit, ay minal majlisi, yakni daripada majlis, bangkit dari majlis, bangun, ya, bangun dari duduk, bangun, itu namanya bangkit. Ay majlisin kana, yakni majlis apa aja, ya, majlis apa aja dah, ya, majlis ilmu, majlis zikir, majlis ngopi, majelis kumpul, gitu. Pokoknya majelis apa dikata ay majlisin kana,
apabila kamu bangun, kamu bangkit dari majelis apa saja, faqulu, maka kau katakan, ya, ucapkanlah olehmu gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu bacanya itu, baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu bersalawat atas Nabi, ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa, maka sungguh manusia, idza tabukum, apabila mereka itu menghibahkan dirimu, ya, manusia ngibahin kita, apa gibah? Ya, ngunjingin kita, ngomongin kita. Terus kita baca itu tuh, Bismillahirrahmanirrahim, terus bersalawat sama Nabi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka yamna'uhumul malaku andalika, menghalangi mereka, yakni menghalangin orang-orang, ya, al malaku oleh malaikat, andalika dari yang demikian itu. Apa yang demikian tuh? Idza tabu, ya, apabila mereka itu menggibah, maka itu gibahnya dialingin malaikat, bikin nggak jadi gibah. Gitu. Makanya orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim lalu dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dibangun bangkit dari majelis apa saja, maka malaikat itu menghalangin orang-orang berbuat ghibah kepadanya. Ya, selamat dari ghibah. Ya, selamat dari ghibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, ayya majlisin kana, faqulu bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, fa inna man fa'ala dzalika wa qalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaghtabukum. Begitu. Ya, redaksinya serupa, ya, cuman kerjanya lain. Yang tadi apabila kita bangun bangkit dari majelis, ini apabila jalastum majlisan, apabila kamu duduk akan satu majelis, majlisi kana, yakni majelis apa saja, ya, duduk di majelis apa saja, duduk. Faqulu, maka ucapkanlah olehmu Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bersalawat atas Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca itu tuh, mau duduk di majelis apa saja, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim, lalu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi dan sahabatnya. Maka fa inna man fa'ala dzalika, maka sungguh siapa orang fa'ala dzalika, yang melakukan hal demikian, ya, yakni yang membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi dan sahabatnya ketika duduk. Wa qalallahu bihi malakan, niscaya Allah kuasain dengannya, yakni untuk orang tersebut, malakan, satu malaikat. Suruh ngapain tuh malaikat? Yamna'uhum, yang senantiasa malaikat itu mencegah kepada mereka minal ghibati, daripada ghibah. Mereka tuh berarti orang-orang, ya, hatta la yaghtabukum, sehingga mereka tuh orang-orang tidak menggibah kepada dirimu. Artinya orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim lalu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang seperti itu terhindar dari ghibah. Kenapa? Karena pada saat itu Allah Ta'ala kuasain malaikat untuk menghalangin ghibah orang-orang kepada dirinya, yakni kepada diri orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu malaikat Allah suruhin, Allah kuasain untuk menghalangin orang-orang menggibah kepada orang yang membaca itu, ya. Itu sebab bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nadama ba'du ahli ilmi radhiyallahu anhu al-masaila allati tusannu tasmiyatu fiha faqala, dan sungguh telah bernazam ba'du ahli ilmi, oleh sebagian orang ahli ilmu radhiyallahu anhu, al-masaila, akan masalah-masalah allati tusannu tasmiyatu fiha, ya, yang masalah tersebut disunahkan tasmiyah. Apa tasmiyah? Membaca bismillahirrahmanirrahim, itu tasmiyah, ya, fiha, pada masalah-masalah itu. Jadi ada sebagian ulama membuat nazam tentang masalah-masalah yang disunahkan membaca tasmiyah, yakni membaca bismillah di dalamnya. Faqala, maka ba'du ahli ilmi itu pun berkata, wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluh lana syuri'at fahris 'alaiha wa ausil. Wa tasmiyatur rahman, ya, dan menyebutkan nama Ar-Rahman, yakni mengucap bismillahirrahmanirrahim jalla jalaluh, lana, bagi kita orang Islam itu, syariat, perihal yang telah disyariatkan, ya, kan hadisnya jelas, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta fahuwa abtar fahuwa ajlam. Segala urusan perkara yang punya kebaikan, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka putus tuh kebaikannya, ya. Abtar tuh buntung, ajlam, ya, azam tuh kayak buntut sapi yang lepas dari badannya, itu buntung gitu, ya, copot, hilang keberkahannya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini disunahkan di dalam memulai segala perkara atau sesuatu dibalin yang punya kebaikan. Maka fahris 'alaiha, ya, fahris, rakuskan olehmu, senangkan olehmu, gapai olehmu, raih olehmu, 'alaiha, atasnya, yakni atas tasmiyah, yakni mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wa ausil, dan sampaikanlah olehmu. Baca, jangan enggak, bismillahirrahmanirrahim gitu. Kadil akli wa syurbi alladzaini tajammula, seperti orang yang punya makanan, ya, maknanya orang yang makan, wasyurbi, dan orang yang punya minuman, yakni orang yang minum, alladzaini, yang keduanya itu tajammula, kau hiasi, ya, kau cantikkan dengan tasmiyah. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, mau minum baca bismillahirrahmanirrahim, hiasin keduanya dengan basmalah, ya, hiasin keduanya dengan tasmiyah. Jangan enggak, ya, bahkan urusan bab makan, ya, ini kalau umpama kau tinggalkan di awalnya, fa'ata biha fi athnaihi, ya, maka kau datangkan tasmiyah basmalah itu di tengah-tengah, lupa di awal, baca tengah. Untuk urusan bab makan, umpama lupa di awal, lupa di tengah, udah sampai habis makan, udah pakai tahak 3 kali lagi, gitu, kenyang namanya itu, ya, rapi, udah beres dah.
dia mau nyari kopinya aja sampai tetes terakhir udah kering gitu, mana lagi gitu. Urusan bab makan ingat di akhir, datangin di akhir gitu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab karena tadi pada saat kita makan, kita minum nggak mengucapkan basmalah, itu setan turut makan bareng kita. Udah selesai kita baca basmalah, itu tadi setan yang makan bareng kita dimulai lagi. Itu untuk urusan bab makan, ya kayak dikatakan tajammulah, hiasi oleh. Wa ghaslun biha halat tahuri li ghasilin. Wa ghaslun, ya. Kaghaslin gitu ya, dia pakai kaghaslin, seperti orang yang mandi. Biha dengan tasmiyah, orang mandi juga dengan bismillah. Halat tahuri ketika bersuci, li ghasilin bagi orang yang mandi itu. Mandi juga mulai dengan bismillah. Ya, mandi itu ibadah. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim gitu. Wa inda ruqubin jaza fi syar'i fi'luhu, dan juga sunnah tuh baca tasmiyah, baca bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim, sertakan tuh ar-rahmannya, bismillahirrahmanirrahim gitu. Inda rukubin ketika berkendaraan, jaza yang memperkenankan fi syar'i, ya berkendaraan itu di dalam syarak fi'luhu mengerjakannya. Ada nggak berkendara yang nggak diperkenankan? Ada. Kalau berkendara di dalam maksiat, yang dibolehin berkendara bukan dalam maksiat, boleh. Tapi kalau berkendara buat maksiat itu, ya jangan, ya nggak boleh. Jangankan basmalah hanya, maksiatnya nggak boleh gitu. Ya nyalain motor mau jalan kemana, mau main keprok gitu. Kalau nggak keprok jadi koprok gitu ya, main judi, maksiat tuh. Jangankan baca basmalah, maksiatnya nggak boleh. Maka baca basmalahnya tuh menistakan agama tuh kalau gitu ya. Main judi baca bismillah, mau alhamdulillah mendalik gitu ya, mau ke rumah bordel gitu ya, baca bismillah. Kalau mau jemput bini naik motor baca bismillah boleh, bagus gitu. Nanti bini jadi nurut dengar kata kita gitu. Kerja yang halal baca bismillah. Alal barri au fil bahri, yakni berkendara di atas daratan, au fil bahri atau di lautan, ya mau di darat di laut baca basmalah. Kalau di udara sama ya kan, tempo dulu nih mungkin belum ada pesawat ya, belum ada pesawat. Orang pergi haji masih pakai kapal laut gitu. Ini kan Syekh Nawawi mensarahkan di kitab tahun 1800 ya. Iya, sedangkan pesawat orang pergi haji pakai pesawat aja tahun berapa baru? Yes, tahun 60-an 70-an 70-an ya. Jadi termasuk pakai udara. Harus sunnah baca basmalah. Thumma lidakhilin ila masjidin au baitihi. Kemudian sunnah tasmiyah baca bismillahirrahmanirrahim untuk orang yang masuk ke dalam masjid. Ya, masuk masjid baca basmalah. Keutamaan-keutamaannya banyak, bukan sekedar basmalah. Mulai kaki kanan dulu gitu, orang masuk masjid. Au baitihi atau masuk ke rumahnya pun itu sunnah diajarkan baca bismillahirrahmanirrahim.
walilubsihi, dan untuk orang yang libas menggunakan pakaian, pakai baju, itu pun sunnah baca bismillah. Wa naza'in, dan juga orang yang melepas baju, pakai baju baca bismillahirrahmanirrahim, melepas baju pakaian juga baca bismillahirrahmanirrahim, sunnah tuh. Wa ighlaqin libabil manazil, dan juga sunnah baca bismillah ketika ighlaq, ya, mengunci libabil manazil, bagi pintu rumah-rumahnya, nutup pintu, mengunci pintu itu sunnah baca bismillahirrahmanirrahim, biar Allah kasih perlindungan yang banyak buat dirinya, rumahnya, dan keluarganya, gitu ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Wa itfa'i misbahin, dan juga memadamkan misbah, lampu sirat, ya, misbah, penerangan, gitu ya. Kalau orang dulu kan itfa, ditiup, gitu, kayak orang kayak lampu colen tuh, ya, tiup. Kalau sekarang mungkin ini pakai pencetan. Kalau pakai pencetan bismillah juga, pakai baca bismillah juga, cuman beda keadaan tapi sama keadaan, gitu ya. Beda keadaan, dulu nggak dipencet, sekarang tinggal pencet, gitu, tapi keadaannya sama, sama-sama memadamkan penerangan lampu aja bismillahirrahmanirrahim, gitu. Wa wat'i halilatin lahu, dan mewati halilah, ya, istri baginya, mewati, enggak mewati, ya, nidurin bini, gitu ya, nyampurin bini yang sah baginya, gitu, yang sah, gitu ya. Lahu ini berarti mampunya dia tuh bini, gitu, halilah. Ya, kalau syariat halilah itu termasuk amah, ya, apa, budak perempuan, itu juga halilah buat dia. Nah, kalau kan nggak ada berbudakan. Nah, itu mau nyampurin bini baca bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Malahan tambahin doanya biar komplit, ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Karena pada saat itu tuh setan mantau kita terus. Yang kapan kita lengah, maka setan ikut ambil bagian, gitu. Khawatir kalau kita kosong dari tasmiyah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim inda wat'i halilah, gitu, ketika kita mewati istri kita, setan ikut campur. Takutnya, khawatirnya kalau nanti Allah takdirkan jadi anak, sedangkan setan ikut campur di situ, nanti ada bagian setan di situ. Jadi takut jadi anak setan, gitu. Bukan anak setan dalam artian, mohon maaf ya, sperma setan, bukan. Takut ada sifat-sifat setan nanti yang ngikut di dalam anak itu. Makanya baca terus. Di awal bacanya, gitu ya. Bacanya di awal. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Kalau sedang berlangsung kelupaan, di hati, jangan keras-keras, gitu, di hati. Gitu. Wasu'udu mimbarin, dan juga naik mimbar. Wasu'udi mimbarin, naik mimbar, seperti orang naik mimbar. Khairu hamilin, nah itu sebaik-baik orang yang membawa, ya, yang membawa dalam artian kerjaan yang paling bagus, gitu ya. Pada saat naik mimbar, ya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa taghmidi mayyitin, taghmid, memejamkan mata mayit, gitu ya. Ada mayit meninggal nih, mau kita pejemin matanya, makanya baca bismillahirrahmanirrahim.
Thumma fil lahdi ja'alahu, kemudian fil lahdi, di lahatnya mayit itu, liang lahatnya, ja'alahu, mau meletakkan mayit itu, baca bismillahirrahmanirrahim. Khuruji minal mirhasi, mirhas ya, seperti keluar dari kamar mandi. Thumma lidakhilin, kemudian bagi orang yang masuk kamar mandi, sunnah ya, masuk kamar mandi baca bismillahirrahmanirrahim, nanti keluar juga baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau keluar kamar mandi di mana bacanya? Hah? Di luar, keluar dulu baru baca. Masuk kamar mandi baca dulu baru masuk gitu. Masuk kamar mandi kanan dulu, kiri dulu kaki. Masuk kiri, keluar kanan dulu. Jadi dianggap tempat kotor gitu ya. Tempat kotor, banyak najis di situ, makanya kita mulai kiri dulu biar kiri kita biar kanan kita selamatnya lamaan. Kalau keluar kanan dulu biar kanan kita selamatnya duluan gitu ya, duluan. Ya, kalau belum bab-bab begini hati kesunatan, kita habis mandi nih, habis mandi kan mau ngeringin badan dah ya, mau anduk-anduk segala macam. Itu untuk bab-bab begini pun ada adabnya yang jadi sunnah buat kita. Itu kalau mau ngeringin, yang kita keringin kanan dulu, kiri dulu. Yang kita keringin kirinya dulu, baru kanannya gitu. Artinya begitu aja tuh diatur mata-mata. Biar yang kanan tuh bekas sucinya panjangan gitu, lamaan biar kiri dulu begitu. Wa inda ibtida'in litawafi bi Ka'bah, dan ketika ibtida' memulai bagi tawaf bi Ka'bah ya, di Ka'bah memulai tawaf baca bismillahirrahmanirrahim. Laha syarafar rahmanu tashrif adilin ya, yang mana di Ka'bah itu telah memuliakan Allah Ar-Rahman, tasyrif adilin, akan kemuliaan zat yang maha adil. Wa inda wudu'in, dan ketika wudu juga baca bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau ada orang wudu tidak baca bismillahirrahmanirrahim, sah nggak wudunya? Sah nggak wudunya? Sah, karena ini tasmiyahnya sunnah gitu. Artinya disunahkan baca tasmiyah ketika wudu. Walaupun pada saat di wudu nggak baca basmalah, sah gitu, cuman nggak menjalankan sunnah gitu ya. Jadi katakan alati tusannu tasmiyah, disunahkan bertasmiyah. Thumma inda tayamumin, kemudian ketika tayamum sama sunnah baca bismillahirrahmanirrahim. Wa naharin, dan juga ketika nahar ya, motong korban, motong hewan korban, itu sunnah baca basmalah. Berarti kalau ada orang yang motong korban nggak baca bismillah ya, dia nggak baca bismillahirrahmanirrahim, kalau main motong aja, sah nggak potongannya? Sah nggak? Ya, perintahnya kan jangan kau sembelih dengan menyebut nama selain Allah. Berarti kita disuruh menyebut nama Allah dalam sunnahnya. Pertanyaannya, kalau orang yang diem aja mulutnya nih, dia nyebut nama selain Allah nggak? Berarti kalau orang diem nyembelih sah nggak? Kan perintahnya jangan menyembelih selain menyebut nama Allah gitu. Berarti kita disuruh menyembelih nyebut nama Allah. Nah, orang yang diem, dia nyebut nggak? Nggak nyebut, berarti nyebut nama selain Allah nggak? Tidak, masih sah ukurannya, karena dianggapnya dia tidak menyebut nama selain Allah, walaupun dia tidak nyebut nama Allah juga gitu ya, begitu. Makanya ada orang yang jago motongnya gitu, dia motongnya sambil noleng, nggak ada. Iya,
artinya itu teknik, tapi kesunatan baca tasbih ya, bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau ada orang motong nih ya, ada orang awam dia nggak baca bismillah, tapi dia nggak sebut juga yang lainnya gitu, artinya diem aja motong, diem gitu, itu masih sah gitu. Tapi kalau ada orang motong disebut nama selain Allah, itu nggak jadi, nggak sah gitu ya, nggak jadi. Fawadib kal habibil muwasil, maka langgengkan olehmu seperti kelanggengan al-habib, yakni kekasih yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, al-muwasil, yang menyampaikan. Wa ba'da salatillahi thumma salami, kemudian bersalawat Allah, kemudian bersalam Allah alal Mustafa al-Mukhtar, atas Nabi al-Mustafa al-Mukhtar. Al-Mustafa al-Mukhtar ini artinya sama, Nabi yang dipilih, Nabi yang terpilih. Khairil fadil, sebaik-baik yang memiliki keutamaan. Jadi itu hal-hal, tempat-tempat yang disunahkan tasmiyah ya, disunahkan bertasmiyah. Mohon maaf tadi saya ada terlambat, memang benar padat benar Pak Rumah begitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, panjang umur, kita bisa teruskan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Al-babur rabi'u fi fadilatis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.